Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada pertemuan kali ini, kita masih belajar dari rumah. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 6, subtema ketiga, muatan matematika, bahasa Indonesia, PKN, dan SBDP. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Di muatan matematika, kita akan belajar tentang pengukuran berat. Setiap benda memiliki massa. Massa benda lebih dikenal sebagai berat. Satuan berat. Ada 7 satuan berat yang kita kenal dan sudah kita pelajari. Biasanya kita menjumpainya dalam tangga satuan berat. Yuk kita amati tangga satuan berat berikut. Berikut adalah 7 tangga satuan berat, mulai dari kilogram yang disingkat kg hingga miligram yang disingkat mg. Rumusnya adalah setiap naik satu tangga maka dibagi 10, dan setiap turun satu tangga maka dikali 10. Ada yang masih ingat hubungan antar satuan berat? Yuk kita ingat kembali. Alat ukur berat. Alat ukur baku untuk mengukur berat benda disebut timbangan. Ada berbagai jenis timbangan. Ada timbangan analog yang ditandai dengan adanya jarum, dan ada timbangan digital yang ditandai dengan adanya digit angka. Jenis timbangan sebagai berikut. Yang pertama, timbangan pasar. Yang kedua, timbangan kue. Dan yang ketiga, timbangan duduk. Setiap timbangan memiliki fungsi dan batas maksimal masing-masing. Anak timbangan yaitu benda ukur berat yang digunakan sebagai pelengkap pada alat timbang untuk menentukan hasil penimbangan. Menaksir berat benda. Kamu dapat menaksir berat sebuah benda dengan cara memperkirakan berat benda dengan ukuran benda. Contohnya, berat satu buah apel sama dengan A 200 gram atau B 2 kilogram. Sesuai dengan ukuran satu buah apel, maka ditaksir beratnya sama dengan 200 gram. Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan satuan berat. Ada 3 soal cerita yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pembahasan soal nomor 1. Berat sekantong jeruk adalah 4 kg. Berat sekantong jeruk jika dijadikan ke dalam satuan ons adalah. Diketahui berat sekantong jeruk sama dengan 4 kg. Jawabannya adalah dari tangga kilogram turun satu tangga ke tangga ons. Maka sesuai rumus, jika turun satu tangga maka dikali 10 sama dengan
4 dikali 10 adalah 40. Jadi, berat sekantong jeruk 4 kg jika dijadikan ke dalam satuan ons sama dengan 40 ons. Berikut adalah pembahasan soal nomor 2. Silakan perhatikan gambar berikut. Selanjutnya adalah pembahasan soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya adalah pelajaran bahasa Indonesia. Materi tentang penggunaan huruf kapital, tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar dari huruf biasa. Huruf kapital disebut juga huruf besar. Penggunaan huruf kapital. Penulisan huruf kapital digunakan sebagai berikut. Yang pertama, penulisan huruf pertama pada awal kalimat. Yang kedua, penulisan huruf pertama ungkapan nama Tuhan dan kitab suci. Yang ketiga, penulisan huruf pertama nama tempat. Yang keempat, penulisan huruf pertama nama orang. Yang kelima, penulisan huruf pertama nama suku, bangsa, dan bahasa. Yang keenam, penulisan huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa besar. Yang ketujuh, penulisan huruf pertama nama negara. Dan yang kedelapan, penulisan huruf pertama pada singkatan nama gelar. Tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat. Penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan sebagai berikut. Yang pertama, digunakan pada akhir kalimat. Yang kedua, digunakan sebagai pemisah waktu. Yang ketiga, digunakan untuk bilangan ribuan atau kelipatannya. Tanda seru. Tanda seru adalah tanda baca yang digunakan untuk menunjukkan kalimat seruan atau perintah dan untuk menunjukkan perasaan atau penegasan sesuatu. Penggunaan tanda seru. Tanda seru digunakan sebagai berikut. Yang pertama, digunakan pada kalimat perintah. Yang kedua, digunakan untuk menunjukkan ekspresi terkejut atau kaget. Tanda tanya. Tanda tanya adalah tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Penggunaan tanda tanya. Tanda tanya biasanya digunakan untuk kalimat yang awalnya apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tanda tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Selanjutnya, pelajaran PKN. Materi tentang aturan di sekolah. Aturan. Aturan merupakan sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku atau mengikat seseorang atau masyarakat. Aturan berisi tentang sesuatu yang boleh dilakukan dan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Aturan sekolah adalah aturan yang dibuat oleh pihak sekolah dan harus ditaati oleh semua warga sekolah. Berikut adalah peraturan sekolah yang harus kita taati. Silakan perhatikan gambar berikut. Aturan piket di kelas di antaranya: yang pertama, menyapu kelas; yang kedua, menghapus papan tulis; dan yang ketiga adalah membersihkan kolong meja. Manfaat mematuhi aturan. Yang pertama,
hidup menjadi disiplin. Yang kedua, hidup menjadi lebih tenang. Yang ketiga, terwujudnya kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Dan yang keempat, mempunyai sikap tanggung jawab. Selanjutnya, pelajaran SBDP, materi tentang membuat market tumbuhan. Market adalah bentuk tiruan dari suatu bangunan yang dibuat dalam 3 dimensi. Market dapat dibuat dari bahan kayu, kertas, dan tanah liat. Berikut adalah alat dan bahan serta cara pembuatan market dari tumbuhan. Silakan perhatikan gambar berikut. Berikut adalah hasil market tumbuhan. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.